Rahasia teknologi tersembunyi Nusantara. Halo Sobat Sejarah! Pernah nggak sih kalian kepikir kalau nenek moyang kita itu sebenarnya adalah engineer jenius di masanya? Seringkali kita menganggap teknologi hebat itu asalnya dari Barat atau Tiongkok saja. Tapi tunggu dulu, hari ini kita bakal bongkar rahasia besar. Kita akan melihat bagaimana Nusantara menyimpan teknologi tersembunyi yang bikin ilmuwan modern geleng-geleng kepala. Dari kapal yang menaklukkan samudra, sampai struktur bangunan yang tahan gempa tanpa satupun paku besi. Siapkan kopi kalian, karena kita akan menjelajahi waktu dan melihat betapa canggihnya peradaban kita dulu. Jangan kaget ya kalau ternyata banyak hal yang kita anggap modern sekarang, sebenarnya sudah dipraktikkan ribuan tahun lalu di tanah air kita sendiri. Master Samudra, rahasia kapal cadik dan navigasi bintang. Kita mulai dari laut. Bangsa Nusantara adalah penguasa ombak sejati. Jauh sebelum bangsa Eropa berani mengarungi samudra dalam, pelaut kita sudah sampai ke Madagaskar hingga Pulau Paskah. Rahasianya, desain perahu cadik atau double outrigger. Ini adalah mahakarya stabilitas. Ilmuwan modern mengakui bahwa tambahan bambu di sisi kiri dan kanan kapal ini memberikan keseimbangan luar biasa di laut lepas yang ganas. Bayangkan, kapal ini bisa tetap tegak meskipun dihantam ombak besar di tengah Samudra Hindia. Nggak cuma itu, mereka punya pemahaman navigasi celestial atau rasi bintang yang sangat akurat. Mereka membaca langit seperti kita membaca Google Maps hari ini. Penemuan pelabuhan kuno dengan infrastruktur logistik yang rapi membuktikan kalau kita dulu adalah pusat maritim dunia yang sangat terorganisir. Ini bukan cuma soal keberanian, tapi soal perhitungan fisika dan astronomi yang sangat matang. Keajaiban metalurgi, keris meteorit, dan teknik cor perunggu. Sekarang kita masuk ke laboratorium metalurgi kuno. Pernah dengar tentang keris? Bagi sebagian orang mungkin ini mistis, tapi bagi ilmuwan ini adalah sains material tingkat tinggi. Teknik pamor pada keris melibatkan pelapisan ribuan lapis logam yang berbeda, termasuk besi meteorit yang mengandung nikel. Ini mirip dengan teknik baja Damaskus yang legendaris itu loh. Hasilnya adalah senjata yang sangat ringan, elastis, tapi luar biasa tajam dan kuat. Bayangkan betapa sulitnya menempa logam dari luar angkasa tanpa peralatan laboratorium modern. Teknik lost wax casting yang digunakan untuk membuat patung perunggu juga menunjukkan presisi yang luar biasa. Bayangkan, mereka bisa mencetak detail rumit tanpa mesin CNC modern. Ini adalah bukti kalau nenek moyang kita sudah menguasai kimia dan fisika logam jauh sebelum revolusi industri meledak di Eropa. Mereka tahu persis suhu berapa yang dibutuhkan untuk melelehkan logam tertentu dan bagaimana mencampurnya agar menjadi alloy yang sempurna. Inovasi sehari-hari, sistem subak, dan jumah anti gempa. Teknologi nggak selalu soal senjata, tapi juga soal bertahan hidup dan harmoni dengan lingkungan sekitar. Lihat sistem irigasi subak di Bali. Ini bukan cuma soal parit air sederhana, tapi sistem manajemen air yang sangat kompleks dan berkelanjutan, yang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan dunia. Subak itu seperti algoritma kuno yang mengatur distribusi air secara adil ke ribuan hektar sawah tanpa ada konflik sosial. Semuanya berbasis komunitas, gotong royong, dan nilai spiritual. Ilmuwan sosial dan teknik sipil dunia belajar dari subak untuk memahami bagaimana mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Terus, pernah nggak kalian mikir kenapa rumah tradisional kita seperti rumah gadang di Sumatera Barat atau rumah di Nias itu tahan gempa? Jawabannya ada pada penggunaan bambu dan kayu dengan sistem sambungan knockdown yang sangat cerdas. Mereka nggak pakai paku besi yang kaku, tapi pakai pasak kayu yang bisa bergerak fleksibel saat ada guncangan. Bangunan modern yang kaku bakal retak atau roboh saat gempa besar, karena tidak bisa meredam energi kinetik. Tapi rumah tradisional kita justru menari mengikuti getaran bumi. Ini adalah bukti nyata bahwa nenek moyang kita sudah paham ilmu mekanika bangunan jauh sebelum istilah itu ada di buku teks sekolah. Misteri tersembunyi, Gunung Padang dan kalender kuno. Namun, masih banyak misteri yang belum terpecahkan dan bikin para ahli terus berdebat. Salah satunya adalah Gunung Padang di Jawa Barat. Situs megalitik yang diduga jauh lebih tua dari piramida Mesir ini menunjukkan pengetahuan geoteknik yang sangat maju. Bagaimana mereka menyusun ribuan ton batu kolom ini dengan presisi di atas bukit? Apakah mereka punya alat pengangkat beban yang kita belum tahu? Lalu, ada sistem kalender kuno seperti Pranata Mangsa yang sangat akurat untuk pertanian dan navigasi berdasarkan posisi bintang. Ilmuwan masih berdebat, bagaimana pengetahuan setinggi ini bisa ada di masa itu? Apakah ada teknologi yang hilang atau sengaja dilupakan karena perubahan zaman?
Kita masih terus menggali potongan puzzle ini untuk memahami gambaran besarnya. Setiap batu dan setiap manuskrip kuno menyimpan kode rahasia tentang kehebatan masa lalu kita. Kesimpulan, menjaga warisan jenius Nusantara untuk masa depan. Warisan teknologi Nusantara ini bukan cuma buat dibanggakan di buku sejarah atau buat pamer aja. Prinsip keberlanjutan subak atau ketahanan gempa rumah tradisional sangat relevan untuk masalah dunia saat ini, terutama soal perubahan iklim dan bencana alam. Sekarang, banyak peneliti yang berkolaborasi untuk menghidupkan kembali ilmu kuno ini demi masa depan yang lebih hijau dan aman. Kita sebagai generasi penerus harus bangga dan terus mencari tahu, jangan cuma jadi penonton di negeri sendiri. Jangan sampai kekayaan intelektual ini hilang begitu saja, atau malah diklaim oleh bangsa lain karena kita nggak peduli. Apa penemuan Nusantara yang paling bikin kalian kagum? Apakah kapal cadiknya atau keris meteoriknya? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe untuk konten seru lainnya yang bakal buka wawasan kalian. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Tetap bangga jadi anak Nusantara.